bertemu dengan perayaan hari raya agama lain gitu, bagaimana sih sikap kita gitu, batasan toleransi yang seperti apa gitu. Podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Kembali lagi dengan podcast kita bersama saya Idris Putra, dan kali ini sudah hadir bersama kita ada Ustadz Rohmat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, kita akan membahas hal-hal yang menarik nih untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang jelas masih berkaitan dengan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim gitu kan. Apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan gitu. Nah, terkait dengan hal ini Ustadz, di kehidupan kita kan biasanya kita sering bertemu dengan banyak yang namanya perayaan-perayaan gitu Ustadz. Ada hari-hari khusus ya kan, hari-hari spesial gitu. Iya, Ada mungkin spesial pakai telur gitu. Nah, biasanya perayaan-perayaan seperti ini tuh gimana Ustadz ya? Apakah boleh dirayakan, boleh diselenggarakan, diperingati? Misal contoh gini, ulang tahun contoh ya kan. Terus ada lagi Hari Ibu ya kan, Hari Ibu, Hari Ayah, Hari Anak. Ini yang jadi pertanyaannya, kenapa kok dipisah-pisah gitu ya? Nggak jadi satu runtutan gitu loh. Nah sebenarnya di dalam Islam sendiri ini gimana Ustadz? Apakah boleh kita mengikuti perayaan-perayaan seperti itu? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Tentang masalah yang sering terjadi di masyarakat kita. Dan ini selalu terulang ya, setiap tahun itu kan. Setiap tahun kan. Ya, setiap tahun mesti ada kan hari-hari itu kan. Perayaan-perayaan itu seperti itu selalu ada lah. Dan kita melihat secara langsung di mana manusia dan secara khusus kaum muslimin dalam hal ini ya. Karena pembahasan kita adalah kaum muslimin. Di mana mereka dengan ketidaktahuan mereka ikut berpartisipasi dalam perayaan-perayaan tersebut. Itu. Dan mereka nggak melihat ini apakah dari Islam ataukah dari di luar Islam. Mereka nggak mikir seperti itu. Seolah-olah yang penting saya senang gitu. Iya, kan merayakan merayakan happy gitu ya. Masya Allah. Jadi di sini kita sebagai umat Islam ya harus yang pertama kali itu menanamkan kecintaan kita kepada agama kita sendiri. Itu yang pertama, harus ditanamkan kecintaan kepada Islam. Kalau orang itu sudah cinta kepada Islam, namanya cinta itu kan diwujudkan dengan apa? Perbuatan kan. Dia harus jujur dalam kecintaannya kan gitu. Kan banyak orang yang mengatakan saya cinta tapi ternyata perbuatannya enggak menunjukkan cinta palsu kan. Sintetis. Nah, seperti itu. Dan kita yakin dan husnudzon ya, kalau kita tanya kepada kaum muslimin, apakah Anda itu cinta kepada agama Anda? Tentu mereka mengatakan cinta kan gitu ya. Semuanya mungkin katanya cinta. Karena apa? Agama Islam itu mereka anut sejak mereka kecil. Mereka lahir. Akan tetapi yang ini tugas kita ya sebagai sesama kaum muslimin, itu wajib untuk mengingatkan mereka dan memberitahukan kepada mereka, paling tidak memahamkan mereka akan bagaimana sih sikap kita terhadap perayaan-perayaan seperti itu. Itu. Jadi kalau kita itu sudah merasa cinta kepada Islam, ya harus kita itu bangga dengan Islam kita. Jangan merasa bangga dengan ajaran di luar Islam. Nah, maka daripada itulah di dalam Islam itu kan sudah dijelaskan secara rinci, secara lengkap ya, secara gamblang semua apa yang diinginkan oleh manusia. Apa yang dibutuhkan mereka dalam kehidupan semuanya sudah dijelaskan. Dan bahkan dalam masalah perayaan pun Islam punya perayaan. Ada pasti. Pasti. Ada hari raya. Yang tentunya hari raya di dalam Islam itu lebih baik daripada hari-hari raya yang selama ini dirayakan oleh manusia.
Dan kita semuanya sudah yakin dan kita semuanya sudah paham dan mengerti ya hari raya di dalam Islam itu apa. Gitu. Semua kaum muslimin sudah mengetahui akan hal ini, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah ini, maka daripada itu kita harus mencukupkan diri kita dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita dari hari raya. Gak usah istilahnya tengok ke kanan, tengok ke kiri, lirik kanan, lirik kiri, pengen merasakan hari raya ini. Latah, gak perlulah. Karena Allah sudah cukupkan kita dengan Islam. Bagaimana Allah SWT berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan atas kalian Islam ini. Dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Kalau sudah Allah ridhoi Islam ini sebagai pegangan hidup kita, maka kita sudah merasa cukup dengan Islam. Apa saja yang kita butuhkan ada dalam Islam. Apapun. Mulai dari buang hajat sampai ke masalah istilahnya yang paling besar, masalah pemerintahan ada dalam Islam, diatur. Apalagi dalam masalah hari raya, itu ada diatur. Bagaimana kita harus menyikapi hari raya yang ada di dalam Islam itu sendiri, itu bagaimana, itu ada tata caranya. Yang anehnya, kaum muslimin sudah tahu hari raya dalam Islam itu Idul Fitri dan Idul Adha. Akan tetapi kita juga saksikan banyak sekali kemungkaran yang dilakukan di hari raya itu sendiri. Di hari raya itu banyak kemungkaran ya? Lebih-lebih kalau mereka merayakan hari raya di luar Islam. Tambah nantinya kemungkarannya lebih besar kan gitu. Iya. Masya Allah, seperti itu. Jadi kita harus mencukupkan diri dengan agama Islam ini, bahwasanya Islam hanya memberikan kepada kita hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan itu adalah hari yang paling baik buat kita. Sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, ketika beliau datang ke kota Madinah, penduduk Madinah banyak merayakan hari raya. Ya, banyak merayakan hari raya yang tentunya hari raya yang mereka pernah lakukan di zaman Jahiliyah. Kan seperti itu. Kemudian Nabi pun mengabarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah menggantikan hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada 2 hari raya kalian, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kita cukupkan hanya hari raya itu saja, dan itu lebih baik, dan gak usah perlu kita ikut-ikutan manusia merayakan hari raya di luar Islam. Dan kita ketika merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri juga harus sesuai dengan panduan-panduan di dalam Islam, supaya betul-betul kita merasakan keberkahan dalam hari raya tersebut. Taib. Masya Allah. Jadi ya karena memang gini Ustaz, biasanya yang dijadikan alasan, ya kan kita hidup tuh bernegara, bersosial gitu kan. Ya kalau contoh gini, hari liburnya aja mau ikut nggak masuk kerja gitu, tapi nggak mau ngucapin selamat, kan ada kayak gitu. Iya, gitu. betul. Giliran liburnya mau gitu, tapi kalau ngucapinnya, wah ini nggak toleran nih gitu Ustaz biasanya. Iya, Masya Allah. Memang kata toleransi itu banyak dijadikan sebagai dalil. Ya, kan gitu, dalil dalam tanda kutip ya. Ya, jadi banyak sekali saudara kita yang ya kita doakan mereka dapat hidayah. Mereka menjadikan kata toleransi itu sebagai dalil untuk membenarkan apa yang mereka lakukan atau mereka ucapkan. Perlu diketahui bahwasanya apa sih arti toleransi itu? Apakah namanya toleransi itu harus nyemplung? Nah, kan gitu. Iya. Ya kan nggak harus kan? Ya. Nah, namanya toleransi itu nggak harus ikut di dalamnya. Ya kan? Kita saling menolong, kita saling membantu dalam perkara yang baik, dalam masalah urusan dunia, itulah merupakan bentuk toleransi. Kita nggak membedakan yang kita tolong itu hanya umat Islam aja, selain Islam nggak usah kita tolong. Padahal kita tahu orang yang di luar Islam itu membutuhkan pertolongan kita, misalnya terjatuh dari motor, atau mungkin ya sedang kecurian, kan seperti itu. Kita lihat mereka butuh pertolongan kita. Nah, maka bentuk toleransi kita kepada mereka, kita tolong mereka dalam urusan dunia, bukan dalam masalah perayaan-perayaan mereka. Karena itu masuknya ke ibadah berarti. Ya itu karena mereka, perayaan itu ya intinya adalah
melegalkan atau menyiarkan ibadah mereka. Jadi kita sebagai umat Islam ya harus berpegang teguh dengan apa yang kita yakini. Karena semua bentuk perayaan itu intinya adalah mensyiarkan ibadah mereka. Itu. Jadi hati-hati dengan istilahnya ucapan selamat ataupun ikut serta dalam acara-acara seperti itu berbahaya sekali dalam perkara akidah kita. Akidah. Iya. Itu kalau sampai ya menjerumuskan orang itu membenarkan ajaran agama di luar Islam, itu sudah merupakan sebuah kekufuran. Bisa-bisa ya naudzubillah bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka sangat berbahaya sekali dan harus hati-hati. Ya, jangan menjadikan kata toleransi itu sebagai legalitas orang itu boleh ikut serta dalam perayaan tersebut. Karena toleransi sekali lagi tidak harus ikut serta. Nggak harus nyemplung nggak gitu harus nyemplung gitu loh. Ya, kita menghormati ibadah mereka. Ya, kita nggak mengganggu mereka dalam menjalankan ibadah. Kita senantiasa menjaga kerukunan. Ya, tidak menzalimi. Itu termasuk toleransi. Sungguh aneh ya. Mungkin sebagian orang yang mengatakan kita harus toleransi dengan wujud nyemplung itu. Tapi satu sisi ketika bertetangga, ketika membunyikan musik, wah buanter-buanter, jeder-jeder. Ya, mereka mengatakan kita toleransi, tapi sebenarnya dia nggak toleransi kan seperti itu. Ya, jadi subhanallah, umat Islam itu sebenarnya umat yang paling toleransi, yaitu menjaga akhlak, menjaga kerukunan, menjaga sesuatu itu jangan sampai ada gesekan-gesekan dengan tetangga. Walaupun tetangga kita itu non-muslim, tetap kita menjaga hak tetangga. Sampai Nabi SAW kalau masak ya, itu beliau berpesan kepada Ibunda Aisyah, jangan lupakan tetangga kita sebelah. Tetangganya sebelah beliau itu siapa? Orang Yahudi. Ya, jadi senantiasa beliau ngasih hadiah, ngasih makanan. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, idza tabakhta marqatan fa'aktsir ma'aha wa tahajjiranak. Kalau engkau masak makanan, perbanyak kuahnya. Bagi kepada tetangga-tetangga sebelah. Walau itu hanya kuahnya. Walaupun hanya kuah, tapi ya masa ya kuah tak kan gitu. Ya harus ada isinya dong ya. Isinya gitu. Kalau buat gulai gitu sama daging-dagingnya gitu. Masya Allah, Ana sepakat sama Antum Ustaz. Jadi memang ketika kita sudah cinta dengan agama kita, bukan hanya sebatas ucapan, tapi berupa tindakan juga Ustaz. Iya. Termasuk berarti ketika kita belajar tentang Islam, apa sih yang ada di dalam Islam itu juga bentuk kecintaan kita ya. Iya, betul. Sehingga akhirnya kita tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh. Termasuk di dalamnya ketika kita bertemu dengan perayaan hari raya agama lain gitu, bagaimana sih sikap kita gitu, batasan toleransi yang seperti apa gitu. Jadi memang kalau kita nyemplung itu nggak boleh berarti Ustaz? Nggak boleh, itu haram hukumnya. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mensifati hamba-hambanya yang saleh, yang bertakwa di dalam surah Al-Furqan ayat 73. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walladzina la yashhaduna zura wa idza maru bil lagwi maru kirama. Siapa sih hamba-hamba Allah yang saleh, yang bertakwa itu? Di antara cirinya adalah yaitu mereka orang-orang yang tidak mempersaksikan azur, perbuatan kemaksiatan. Dan ketika mereka melalui acara-acara yang di situ mengandung lagwun, yaitu sendoguro, kemudian permainan ataupun yang melalaikan dari akhirat, maru kirama, mereka melewatinya dengan penuh kemuliaan. Tidak ikut-ikutan, tidak kepo, nggak latah. Apa sih? Gitu apa ya? Coba-coba, wah penyanyinya, wah ini wah. Nah, ini padahal sudah hijrah. Nah, ini nggak pantas kan seperti itu. Nah, ini dan para ulama tafsir mengatakan azur di sini salah satu tafsirnya adalah a'yadul jahiliyah, yaitu perayaan-perayaan jahiliyah. Nah, jadi orang-orang yang sudah menjadikan dirinya sebagai hamba Allah, maka wajib untuk memiliki salah satu sifat-sifat mereka, yaitu mereka tidak mempersaksikan yaitu acara-acara jahiliyah dan tidak menyaksikan acara-acara yang di dalamnya itu penuh dengan sendoguro, sesuatu yang melupakan akhirat, sesuatu yang
akan menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Masya Allah. Ini tadi terkait dengan ibadah atau perayaan hari raya. Ini kita bahas yang lebih kecil-kecil lagi, Ustaz. Iya. Ada biasanya di lingkungan anak juga masih banyak seperti ini, Ustaz. Happy anniversary lah, ulang tahun pernikahan, Ustaz. Oh, iya. Gitu. Ulang tahun pernikahan gitu. Mungkin diajak makan malam di mana gitu. Iya. Bisa juga mungkin perayaan ulang tahun gitu kan. Itu gimana? Apa dibolehkan atau tidak, Ustaz, sebenarnya acara-acara kayak gini? Jadi kalau pernikahan ya, itu memang disunahkan untuk diadakan walimah. Disunahkan untuk mengadakan pesta. Pesta. Okay. Iya. Tapi kalau perayaan setiap tahunnya, Ustaz, tahun depan terus kita ya, mengenang pernikahan. Gitu, itu boleh nggak sebenarnya? Nah, itu tidak diperlukan. Karena apa? Mengandung unsur israf wa tafdzir. Mengandung unsur apa? Berlebihan dan pemborosan. Kan seperti itu. Daripada hanya untuk mengenang, ya kenapa sih kok harus dikenang? Ya, yang penting itu tujuan nikah adalah mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarganya aja masih amburadul kok dikenang terus, kan malah kan seperti naudzubillah, kan seperti itu. Ya, harus diperbaiki dulu kan gitu. Ya, kalau sudah baik ya dipertahankan. Bagaimana kita nanti mencetak anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang soleh-solehah seperti itu, nggak perlu dikenang gitu loh. Karena Rasulullah SAW nggak pernah ngenang pernikahan dengan Ibunda Khadijah. Nggak pernah ya? Nggak pernah kan gitu ya. Ini apa? Bahkan yang paling parah, Ustaz, masa pacaran itu juga dirayakan itu. Jadian, hari jadian itu dirayain tuh. Berarti itu malah kemungkaran yang luar biasa berarti, ya, kemungkaran di atas kemungkaran itu. Double ya. Iya. Kemungkaran kuadrat berarti. Iya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi kita harus mencukupkan diri dengan Islam lah ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu sudah cukup buat kita. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ittabi'u fa wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti kalian itu dengan apa yang dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi, dan jangan buat-buat acara yang lain yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Faqad kufitum. Dengan kalian mencontoh Nabi itu sudah dicukupkan buat kalian. Masya Allah, tabarakallah. Ya Ustaz, sebelum kita akhiri, Ustaz, mungkin antum bisa kasih nasihat buat Ana dan juga pemirsa sekalian terkait dengan hal ini, tentang sikap kita terhadap perayaan-perayaan yang itu ternyata di luar dari syariat kita. Sebagai penutup dari acara ini, maka ini nasihat buat saya pribadi dan teman-teman semuanya, bahwasanya kita itu besok di akhir akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Jadi kita harus selalu mengingat akan hal itu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, pasti akan ditanya sama Allah. Pasti akan dimintai tanggung jawab sama Allah SWT. Allah nggak akan lupa terhadap apa yang kita lakukan, walaupun kita lupa akan apa yang telah kita ucapkan dan kita lakukan saat di dunia. Jadi kita harus selalu mengingat-ingat akan hal itu, sehingga dengan itu orang itu akan selalu terkontrol dirinya. Ya, oh ini nanti saya akan ditanya sama Allah, saya akan disidang sama Allah. Maka dengan seperti itu akan tumbuh rasa takut kepada Allah Taala, sehingga bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, ingat-ingat bahwasanya besok kita akan ditanya sama Allah, kita akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala terhadap apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Dengan demikian, kita insya Allah akan senantiasa istiqomah di atas kebaikan, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Anda ucapkan jazakumullah khair, Ustaz, untuk materi hari ini, untuk nasihat yang sudah antum berikan, dan semoga Allah terus menjaga kita sekalian dari, terutama dari yang sedang kita alami bersama di wabah ini ya, di masa pandemi seperti ini. Semoga Allah jaga kesehatan kita, Allah juga jaga keluarga kita, dan semoga Allah juga terus menjaga semangat belajar kita, Ustaz. Amin. Karena di masa seperti ini, Masya Allah, ini banyak yang futur, Ustaz. Karena kajian offline itu juga sudah jarang gitu, jarang lagi. Akhirnya larinya juga ke online juga gitu loh. Tapi ini bisa kita bahas, insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.